Kaitan dengan penetapan Peggy Setiawan ya, yang statusnya menjadi tersangka yang dirilis oleh Polda Jawa Barat baru-baru ini ya, banyak pihak yang menyayangkan termasuk keluarga karena dianggap terlampau terburu-buru ya, sehingga banyak membuat pro dan kontra ya. Dan terkait penangkapan seseorang ya, atau penetapan tersangka terhadap seseorang itu memang ranahnya, kewenangannya penyidik ya. Dengan catatan penyidik telah mengantongi minimal 2 alat bukti ya, baru bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka ya. Dan bagaimana terkait dengan Peggy ya, yang dirilis kemarin ya, dengan bukti yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian, ada ijazah, ada KTP, ada KK, dan bahkan ditambah dengan keterangan saksi ya. Kalau menurut pendapat saya memang dari bukti-bukti yang ditunjukkan itu masih minim ya, masih lemah, karena bagaimanapun Peggy ini dituntut dengan pasal yang tidak main-main. Dia dituntut dengan pasal 340 berkaitan dengan pembunuhan berencana yang bisa ancamannya hukuman mati. Sementara saksinya pun mengundang kontroversi ya, karena banyak pihak ya yang menganggap saksi ini tidak melihat persis kejadian itu ya, dan bahkan banyak mengundang protes dari netizen ya, bahwa dia melihat dari 100 meter ya, hebat sekali ya di malam hari seperti itu. Dan setelah di cross check dengan beberapa YouTuber di tempat, ternyata juga berbeda ya, dan itu pun meragukan ya, artinya saksi ini harus diuji ya, dan hak-hak tersangka juga harus dipenuhi ya, termasuk didampingi kuasa hukumnya tadi ya. Peggy itu ditetapkan sebagai DPO, dia sendiri tidak tahu kalau dia itu DPO. Karena dalam tulisan DPO itu nama dan alamatnya pun berbeda ya. Harusnya sejak awal itu dia ini sudah diproses, apalagi dituduh dia ini sebagai otak dari pembunuhan ini. Perlu diingat bahwa setelah kejadian di malam itu atau sehari setelah itu, rumah dia digeledah, bahkan 2 motornya dibawa. Artinya polisi sudah mengantongi gitu loh, bukti-bukti terkait keterlibatan Peggy. Kenapa setelah itu dibiarkan selama 8 tahun? Ya. Dan sekarang dituduh sebagai pelaku utama dan ditangkap. Itu sangat membingungkan ya. Padahal jelas penetapan DPO itu ada prosedur-prosedur yang harus diterapkan. Salah satunya dipanggil ya, beberapa kali, dan apabila tidak merespon dan ternyata orangnya tidak nampak, itu bisa dijadikan DPO. Sedangkan Peggy begitu hari itu digeledah rumahnya, orang tuanya mengatakan Peggy ada di Bandung. Artinya jelas kan, ini anak tidak melarikan diri. DPO itu adalah kenapa dicari, karena dia melarikan diri dari kasus hukum yang harusnya dia hadapi. Sementara saat itu Peggy ini tidak mengerti apa-apa. Posisi dia berdasarkan kemampuan adanya di Bandung. Dan polisi pun setelah penggeledahan itu tidak ada kabar beritanya. Jadi ini DPO menurut saya nggak ada. Dari awal DPO itu sepertinya tidak ada. Ya. Kenapa akhirnya polisi tidak melanjutkan sampai dilapor? Karena dianggap nggak ada. Kan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan itu. Ya. Jadi memang sejak awal proses kasus ini sudah rumit ya. Ini di awal ya. Dan sementara yang menangani saat ini kemungkinan polisi-polisi yang berbeda ya.
apabila kasus ini mau dibuka terang benderang, harus digali dari awal. Demi keadilan, makanya gali kembali, ungkap kembali ya.